bersama kami di podcast Cari Geni di edisi yang ke-117. Tentunya masih bersama dengan saya, Rina Prameswari, dan rekan saya Denis Mira di sini. Dan yang di sana ada Itu Suwarsono. tentunya di podcast Cari Geni Open your mind. Tentunya Apa? Dimas Diajeng dan Netralis akan sedikit suaranya bengak banget. Kita suaranya menggelegar sesuai dengan semangat kita pada episode kali ini. Iya, betul sekali. Tadi edisi, sekarang episode. Oh. Pokoknya ngono lah. Iya, pokoknya ya intinya begitulah, Iya. sama saja. Kok part 1, part 2? Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-117 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, peka terhadap hukum, Tokoh juga ini. tokoh juga, Tokoh hukum Tuban. dan apa ini Pak? Pelaku. juga. Siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Nur Aziz SH SIP MH selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikadin Tuban. Dimas Diajeng, Apa itu? waduh. Kamar dagang nggak? Bukan. Purane salah, salah. Aduh, maksudnya itu gimana Lah, gitu ya? Ikadin karo Kadin lah toh. Ada narasumbernya kok. Ikadin itu apa? Kamar dagang. Ikatan Kamar Dagang Indonesia gitu. Terus aslinya apa? Ikatan Advokat Indonesia. Oh, alah. Advokat kok Ada larinya lagi yang lain. apa? Ikatan Advokat Inggris. Oh, Inggris. Oh, iya. Ikadin. Iya, Inggris. Sebelumnya kita sapa dulu untuk narasumber kita. Selamat datang Pak Aziz. Malam Mbak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Hukumnya Jangan- yang lagi tidak baik ya. Hukumnya gimana Pak untuk saat ini? Apa masih baik atau gimana? Hukumnya untuk sementara ini agak redup Mbak. Agak redup. Tak kirain hukumnya sekarang itu banyak yang wajib. Oh, ada. Iya. Apa-apa saiki dihukumi kok. Iya toh. Betul sekali. Sandal jepit dihukumi serius. Iya. Iya toh. Harus pakai helm. Lah kalau misalnya gini, rumahnya cuma di seberang sono, nah ada CCTV di situ. Lah pakai helm dulu baru ke sono. Nah. Apa sekarang Gak apa-apa itu Gimana? gak apa-apa itu hanya anjuran kok. Itu hanya anjuran aja. Hanya Oh, anjuran. anjuran. Nah, Pak Aziz, sebelum Iya, kita Mbak. ngobrol lebih lanjut lagi tentang Iya. apa itu Ikadin, ada sesi yang harus dilalui nih Pak. Siap Mbak. Sudah tahu apa belum Pak? Belum. 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 Nah, ada sesi pantik api. Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh Pak Aziz. Siap Mbak. Bagaimana, sudah siap Pak? Siap Mbak. Oke, langsung saja untuk pemandunya. wong dene sing nerangke to ya. Arep tak gesernya macan-macanan dhewe. Ya, jadi ada 2 kata pilihan kata yang mohon untuk dijawab secara cepat. Mas. Siap, Mas. Nggih. Siap nggih? Siap. Benar atau baik? Baik. Adil atau sejahtera? Adil. Relasi atau konsultasi? Konsultasi. Jelas atau tegas? Tegas. Situasi atau kondisi? Kondisi. Hukum atau moral? Hukum. Naik atau turun? Naik. Proses atau hasil? Hasil. Dorong atau tarik? Tarik. Pidana atau perdata? Perdata. Iya. Ini perdata ini lumayan Lebih ribet banyak. ini. Lebih banyak cakupannya daripada pidana. Nah, itu. Enggak, maksudnya apa kok perdata tadi? Jadi begini Mas. Bagi advokat sebenarnya itu kita kalau head to head itu enak di perdata. Artinya kita langsung berlawanan dengan advokat atau lawyer sama lawyer. Lah kok Tapi jadi kalau enak pidana, nih? kalau pidana itu kan harus berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan jaksa, berhadapan dengan hakim. Berhadapan dengan wartawan. Tentu itu. Tentu ada banyak pihak ya yang ikut. Kenapa kok bisa begitu? Artinya memang proses perdata itu kan memang menyangkut hukum privat dan penangannya pun kalau pakai kuasa hukum kan tentunya langsung kuasa hukum sama kuasa hukum. Artinya kita memang menguji bukti-bukti itu langsung ke persidangan. Bagaimana kita mengatur strategi, bagaimana kita menyajikan bukti, itu kita saling adu strategi di persidangan dan adu bukti. Tapi kalau pidana tentunya harus beberapa fase yang harus dilalui Ya. dan memang
sebagaimana yang kita tahu, sebaik apapun pembelaan kita, pledoi kita, tapi ya rasa-rasanya kita semua tahu lah hukum di Indonesia ini kayak apa. Kayak apa sih? Ya agak suram lah. Nah, Pak Aziz, Di ya. awal-awal kok sudah ngegas. Iya. Tadi katanya redup, sekarang suram. Nanti kan gelap ngegas. tadi. Tapi disampaikan dengan cara yang ngegas. Ya. Berarti kan Iya. ada sesuatu ini, Pak. Pak Aziz, sejauh ini pernah menangani kasus perdata seputar apa aja, Pak? Perdata banyak Mbak, yang pasti hari-hari yang paling banyak perdata itu di perceraian, ada harta bersama, waris, perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah dan lain sebagainya. Tapi yang paling banyak ya seputar perceraian. Lagi-lagi masalah Iya. itu. Iya, masalah perceraian ya. Iya. Lah, bayarannya lu akeh sing ndi kira-kira? Kalau Kabeh mau kita lho. berbicara dari bentuk royalti yang pasti berkaitan dengan perceraian itu kecil, karena memang kan prosesnya juga cepat, mudah. Pengacara-pengacara yang baru aja mungkin kan ya bisa menangani. Apalagi kalau lawannya nggak datang, palingnya 2 kali sudah putus. Oh. Tapi kalau yang lain ini kan prosesnya kayak misalkan tanah, pembuktiannya yang panjang, Mas. Oke. Titik ning renes ya. Iya. Jarene Loh, wong meskipun kaya sedikit tapi katanya banyak kok kan pikirannya ya. Koyok parning. Koyok parning. Krik gitu. Nah, Pak Aziz, Iya, Pak. sejauh ini dalam mengatasi kasus perceraian berhasil terus atau gimana, Pak? Berhasil sampai cerai. Ya alhamdulillah kalau perceraian itu memang barometernya sangat sederhana. Artinya kalau kedua belah pihak itu sudah dimediasi oleh mediator sudah nggak bisa, kemudian nanti di persidangan oleh hakim berusaha untuk didamaikan nggak bisa, kemudian sudah tetap ingin cerai ya tetap putus. Karena Berarti rumah tangga yang demikian itu sudah dianggap retak, lebih baik pisah, kan begitu. Jadi gampangnya di situ. Berarti ataukah kalau perceraian itu harus pakai pengacara atau enggak? Tidak harus, Mas. Tidak harus ya. Artinya kalau mereka memang pengen datang sendiri ke pengadilan agama, kemudian mendaftar, ya boleh-boleh saja. Tapi suwi prosesnya. Iya, Iya. kok jadi materi ini Mbak Arina. Iya sing nikah ya. Wah, iya. Sudah. Sampai arepe gawe undang-undang perceraian. Isih eling. Minimal di depannya pengadilan agama, jangan di dalam gitu loh. Oh, iya. Depan Oh, iya. tukang parkir. Betul. Nah, Kang Aziz. Tadi dikatakan suram, Kak. Iya. Kasus Jombang gimana, Kak? Nah, ini yang lagi viral kan kasus di Jombang, di Pelosok, di pesantren Sidikiyah kalau nggak salah. Yang pasti sebenarnya perkara ini sebagaimana yang kita tahu dari media ya. Artinya perkara ini mencuat sebenarnya kan sudah mulai 2017. Betul. Dan ditetapkan Lama sebagai tersangka itu sudah 2019. Ini pidana kan? Iya, pidana. Ini pidana. Pidana pencabulan dan dikenai dengan undang-undang pasal pencabulan, dan kalau memang si korban ini masih anak-anak, tentunya pakai undang-undang perlindungan anak yang ancaman pidananya memang lumayan berat. Bahkan aturan yang terbaru PP nomor 70 tahun 2020 itu kan ada upaya hukuman kebiri. Tapi saya rasa kebiri ini kok saya belum banyak melihat bahwa kebiri ini bisa diterapkan, mungkin karena memang terlalu ekstrim. ya terlalu ekstrim, dan undang-undang peraturan pemerintah itu baru berlaku tahun 2020. Dekatnya Jombang situ ya? Kenapa? Dekatnya Jombang Kebiri. Itu Kediri. Alah. Pasal diri jangan terburu-buru. Nggak, artinya kalau masih peraturan pemerintah ataukah sudah didok? Sudah didok. Jadi peraturan itu kan ada undang-undang. Kemudian juga untuk secara teknisnya kelengkapannya itu biasanya diatur di dalam peraturan pemerintah. Karena memang peraturan pemerintah itu termasuk hierarki perundangan. Kan begitu. Jadi memang secara teknis diatur lebih jelas. Akan tapi karena itu mungkin baru sehingga belum banyak diterapkan itu, dan memang hukumannya yang terlalu ekstrim itu.
Padahal objek kasusnya semakin banyak. Semakin banyak dan semakin mengerikan. Nah, itu. Kang Mas, ya 2017 tuh. Oke lah, kita tadi bahas terkait dengan aturan di Kebiri dan lain sebagainya, hukuman nih, punishment-nya. Lah iki kok iso sampai 2017 nganti saiki iki ono apa jane? Nah, 5 ini tahun. kita sendiri dan mungkin masyarakat pada umumnya bertanya-tanya ini. Artinya memang penegak hukum itu dalam tanda kutip ada ewuh pakewuh, sungkan dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya kan nggak boleh terjadi. Siapapun dia, karena memang di dalam hukum itu kan ada equality before the law. Equality before the law. Iya, artinya setiap warga negara, setiap masyarakat itu punya kedudukan yang sama. Baik itu mau anaknya kiai, anaknya jenderal, anaknya siapapun, Tidak memperdulikan tidak status. memperdulikan itu. Tapi dalam kasus ini memang kita agak aneh. Nah, ini. 2019 sudah ditetapkan tersangka. Penangkapannya saja sampai Polda dan menggunakan pasukan yang luar biasa banyaknya. Ini kadang kita yang menjadi aneh terhadap penegakan hukum kan ini. Apakah ini juga masuk pada bahwasannya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Bisa jadi semacam itu, akan tetapi karena di Jombang ini adalah basisnya pesantren dan kultur pesantren itu jadi ada kemungkinan ewuh pakewuh atau ada faktor lain. Saya sendiri kurang begitu paham, tapi yang menjadi aneh perkara ini kan sudah lama. Iya. Dan hanya seorang orang gitu loh, kok nangkapnya aja dan itu di dalam pesantren loh, kok susahnya minta ampun gitu loh. Ataukah ada yang melindungi barangkali? Nah ini saya nggak bisa berbicara itu karena saya nggak tahu. Itu politis ya? Iya, Iya, secara pasti ada yang melindungi atau memang murni karena dalam tanda kutip sungkan tadi, Mas. Iya. Nah, ini kita Apalagi yang sekarang ini kan banyak sekali mencuat kasus-kasus pelecehan seksual di dunia pesantren ya. Iya. Banyak sekali yang di Bogor dulu itu. Yang di Bandung itu Bandung, bahkan si Henry Irawan atau siapa itu dijatuhi hukuman mati. Kenapa kok mati? Bukan Kebiri tadi. Karena dia kan di dalam pasal 67 ya Undang-Undang 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Itu memang ancaman hukumannya adalah 5 sampai 15 tahun. Ya. Akan tetapi di ayat 3-nya, iya, manakala itu dilakukan oleh orang tua, wali, pendidik atau pengasuh pendidikan, itu ditambah sepertiganya. Karena ini korbannya saat itu 12 kalau saya tidak salah, sehingga hukuman itu diperberat. Jadi ditambah sepertiganya. Nah, karena kalau hukuman itu angka kan hanya maksimal 20. Nah, lebih dari itu ya hanya ada pilihannya hukuman 20. Karena lebih dari 20 tahun ya pilihannya hanya hukuman kalau nggak seumur hidup ya mati. Nah, tapi ini mungkin pertimbangan majelis hakim punya pertimbangan karena ini korbannya ada 12 orang dan tindak pencabulannya, tindak pidana pencabulannya begitu luar biasanya. Banyaknya. Sehingga majelis hakim punya pertimbangan lain, ini harus diperberat hukumannya. Katakanlah ada pertanyaan? Ada lagi yang di Batu itu juga kasus 2020 kalau salah. Iya. Baru ditahan tuh tadi, padahal sudah persidangan ke-19. Iya, jadi gini. Memang kalau kadang kita berbicara dalam konteks orang awam ya, pasti pikirannya begini, ini ada apa? Ada apa? Kenapa dan lain sebagainya. Akan tetapi yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa menahan itu, kita sebelum berbicara konteks rasa keadilan ya, menahan itu memang kalau di kepolisian, di penyidik itu kewenangannya penyidik. Kemudian kalau dilimpahkan kepada kejaksaan itu menjadi kewenangan kejaksaan. Kemudian kalau di persidangan itu menjadi kewenangan majelis hakim. Lah, mau ditahan atau tidak itu tentunya majelis hakim punya pertimbangan lain. Karena perkara ini ancamannya 5 tahun, lebih 5 tahun, ya mestinya bisa ditahan. Yang menjadi persoalan serius adalah ini perkara yang serius juga. Kenapa tidak ditahan? Pertimbangannya apa? Coba yang melakukan itu orang kecil misalkan, atau ada yang tidak membekengi misalkan, hanya mencuri ayam saja, pasti ditahan. Gitu. Apalagi perkara-perkara ini kan atensi, korupsi, kemudian narkoba, eksploitasi anak, perempuan. Ini perkara-perkara yang menarik perhatian publik.
yang menjadi aneh ini perkara kok nggak ditahan ini kenapa? Saya juga Infonya yang saya baca di WA Iya. tadi masih keluarga menteri. Nah, Oh, ini yang jadi ada. tanda Oke, tanya. oke, oke. Ini saya ingat kasus tahun berapa ya? 7 bulan atau 8 bulan dulu. Kasusnya sum kuning itu loh. Sum kuning. Sum kuning. Di Jogja. Oh, dulu Dulu itu masih banget. keluarga masih pejabat, orba ya? kan itu, masih orba. Itu sama. Masih Nggak orba ditahan. itu. Nggak ditahan. Nggak ditangkap. Ya itu kan diculik kan ya? Iya. Diculik itu. Karena baggingnya sangat kuat. Makanya begini, sebenarnya kontrol masyarakat itu yang paling kuat adalah media. Ya. Andai kata tidak ada media, teman-teman jurnalis, ya malah karena tidak disorot, orang aja berteriak sekeras apapun tidak mungkin didengar. Apalagi sekarang ini ada sosmed, begitu mencuat perkara sedikit aja. Tuh langsung. Nah, kalau sudah viral, mereka berem dalam lek jarine wong Jawa, baru dadap-dadap. Coba ndak media nggak keluar-keluar kemudian ndak viral, ya mereka tenang-tenang saja. Tapi katanya ada intimidasi dari sana sebenarnya. Dari mana, Mas? Saya lihat di CNN itu Nggih. katanya ada intimidasi gitu kan. Ketika Yang kasus mana ini? yang Jombang Jombang. kemarin, Ha-ha. itu ada intimidasi itu. Jadi Dari pihak lah, pihak itu. enggak artinya dari tersangka, korbankah atau Korban diintimidasi. Iya. kalau itu Korban sudah diintimidasi. jamaah kalau itu. Sudah pasti itu. Karena modus yang dilakukan oleh Mas Beci ya, siapa itu panggilan? Beci, ya. Itu kan dia mentransfer ilmu yang namanya metafakta. Lah, ilmu metafakta ini sendiri saya baru dengar ini. Gendam. Nah, ini gendamkah, melabuikah atau memang ada modus apa saya nggak ngerti. Di luar fakta itu gendam. Kok ada ilmu Mata, kan? metafakta ini? Mereka lucu ini ada istilahnya blue boot. Itu. Lebut itu. Sebener itu. Bahkan yang terakhir, pengakuan korban yang terakhir itu sampai dipaksa di hotel 2 orang itu karena si korban ini melawan sampai ditendang. Sampai ditendang ini yang 2 korban ini. Jadi ini luar biasa. Lah, modusnya itu dilakukan yang sering di tengah malam, di dalam gubuk dan di pesantren itu. Maka kemudian aneh jika orang-orang di pesantren ini tidak tahu itu aneh. Ya, ya, ya. Tidak mungkin sekali. Nggak mungkin. Dan itu dilakukan Kayak melindungi berulang-ulang itu. kali. Kayak melindungi. Iya. Nah, makanya ini kalau saya baca dari tadi ini bahkan ada yang ngajak perang. Ya. Kalau saya baca berita tadi ini dengan ditangkapnya si Beci ini. Lah, padahal patut diduga dan bukti awal itu sudah cukup. Nah, mestinya ini Kelihatannya ada yang ditutupin sebenarnya. sangat ada. Atau sebenarnya dia melakukan itu sebenarnya bukan dari pondok, sebenarnya ada sesuatu yang lingkaran di pondok itu yang mencoba untuk dia amankan begitu. Jangan-jangan lingkungan pondok ini dipreser, ditekan, nanti mudal kabeh. Nah, mudalane iki mau kena yang lain-lain. Iya, Mungkin ada bisa ketakutan jadi seperti begitu. itu. Artinya ini hanya pintu masuk saja. Pintu masuk, betul. Pintu masuk. Lah, makanya saya berharap para orang tua ini jangan sampai takut untuk melindungi, misalkan ada yang jadi korban, anaknya, keluarganya yang menjadi korban, silakan aja bersuara. Atau bila perlu melapor, kan ada perlindungan saksi dan korban segala macam. Betul. Nanti kan kita bisa minta perlindungan itu biar kasus-kasus semacam ini kemudian terjadi di dunia pendidikan malah ini yang marak. Kalau mungkin di dunia lain lah misalkan Astral. iya. Sekalipun ini salah ya. Iya. Sekalipun ini salah tapi kan ya agak masih mending lah. Nah, Ini tapi dunia pesantren. jenengan tadi mengatakan bahwa kalau dihukum kebiri, aduh terlalu deh. Padahal yang di Bogor aja Sampai hukuman mati. mati nih. Iya. Nah, kira-kira si Beki ini gimana ini? Kalau melihat jari korbannya, Mas, bagaimana unsur di pasal 67 yang saya sampaikan tadi itu, lebih dari 1 orang, nah, itu bisa ditambah hukumannya sepertiga tadi. Karena ini adalah pengasuh pesantren, pengasuh pendidikan, Wakil jadi rektor. wakil rektor atau pesantren ya, begitu Iya. ya. Iya, memang betul. Dia ini wakil rektor. Wakil rektor di situ. Ya, bisa diterapkan hukuman maksimal. Ya, Gitu ya, loh, ya. bisa 20 tahun atau mungkin seumur hidup bisa jadi. Ya. Tapi nggak tahu, makanya ini kan teman-teman media LSM itu perlu mengawal, jangan-jangan nanti masuk angin perkara ini. Kalau saya sih, menurut Dikeroyok. saya mending dihukum ini ya, dikebiri dengan cara model diskon. Sesu enek. Iya.
Iya, iya. Iya, ini baru ditahan kemarin. Ini kan masih di isolasi atau karantina itu di Medaeng ini. Nah, proses dari awal tersangka ini sampai sekarang kan baru ditangkap. Artinya dari misalkan divonis dari awal tersangka sampai sekarang ditangkap 2 tahun lebih ini, apakah mengurangi masa hukumannya atau bagaimana nantinya? Kalau yang selama ini, artinya di kasus Beji ini, selama ini dia kan tidak dilakukan penahanan, Mas. Ya. Artinya dia ditahan itu ya dihitung nanti pengurangan itu sejak ditahan kemarin ini ya. Misalkan dijatuhi 20 tahun, ya dihitung sejak ditahan ini. Betul. Karena memang sebelumnya enggak. Ya. Jangan banyak berharap lah terhadap mereka harus kita kawal gitu loh secara bersama-sama. Kan begitu. Ini kalau saya ini kan khawatir muka hukum Indonesia ke depan itu seperti apa? Kan tadi dikatakan semakin buram. Nah, ini sebenarnya yang buram ini hukumnya atau oknumnya? Yang pasti begini, Mas. Kalau hukum itu baik, hukum itu sejak lahir, hukum itu selalu mengajarkan keadilan, selalu mengajarkan moralitas. Yang merusak, yang menggerogoti, yang mengikis ini adalah oknumnya. Jadi sebagian aktornya yang melaksanakan hukum ini yang tidak benar-benar melaksanakan, maka hukum itu dengan moral kan memang harus seiring berjalan. Kalau hanya hukumnya ditegakkan, sedangkan moral rendah, kalau moral aja tanpa dilandasi hukum ya sama saja. Betul. Kalau hukumnya ini saya pikir ya baik-baik aja, ya oknum ini tadi, para penegak hukum itu. Nah, penegak hukum ini kan ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada advokat. Itu saya ingat Kang Mas terkait dengan Dagium itu, bahwasanya hukum yang baik tidak dilihat pada isinya, tetapi bagaimana cara penegakannya. Betul. Sedangkan hukum yang tegas itu tidak dilihat pada wah saya lupa, pokoknya begitulah. Iya. Lali yang mana? Iya. Seperti itu, ada giumnya seperti itu. Iya. Artinya memang penegak lagi kan sebenarnya. Sebaik apapun isi dari teks undang-undang itu, manakala law enforcement yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, kemudian tidak didukung dengan penegak hukum yang baik, tentunya itu hanya isi yang terkandung dan tertulis hanya di undang-undang saja. Sekarang persoalannya bagaimana cara memilih penegak hukum yang baik? Nah ini kembali ke individu masing-masing, kembali ke moralitas lagi. Undang-undang itu sebaik apapun perangkat itu, tanpa dilakukan dengan tegas, ya artinya ya tetap dalam tanda kutip. Penegak hukum kok gak tegas? Nah, ini saya yang masuk angin. Ada kepentingan di atas kepentingan. Banyak sekali faktornya ini. Intinya memang banyak sekali. Intinya memang kepentingan. Goda itu ke kanan kiri. Karena hukum di Indonesia ini mohon maaf sudah menjadi kayak lingkaran setan. Polisinya misalkan baik, diidik-idik dari advokatnya. Advokatnya berusaha idealis, kemungkinan aparat yang lain tidak menegakkan idealis. Kayak semisal kisah ini membela mati-matian sebaik apapun sampai murok muntuk jadi wong Jawa. Tapi kalau tidak ada sesuatunya ya sulit. Ini fakta, kita berbicara karena saya memang praktek gitu loh. Sulit. Nah, ini kembali ke moralitas itu tadi. Kembali ke etika lagi. Kan begitu. Nah, menurut panjenengan yang dikatakan tegas itu seperti apa harusnya? Tentunya tegas itu apa yang sudah dituangkan di dalam isi undang-undang atau aturan dilakukan secara maksimal. Didarukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan itu. Sudah tidak ada lagi kemudian kita berusaha untuk mencari celah, berusaha untuk melobi dan lain sebagainya. Misalkan peraturannya begini ya harus ini yang ditegakkan. Nggak usah pakai lentur-lenturan kan begitu. Tapi kan nggak dipagari ketika ada hukum yang di bawah meja itu. Nah itu yang sulit. Nggak ada pagernya kan? Nggak ada pagernya. Nah, karena itu yang tahu hanya Tuhan. Ini benar-benar salah. Sebenarnya pelakunya juga tahu gitu loh, bukan hanya Tuhan. Pelakunya iya tahu. Cuma kadang-kadang kan yang lain ini nggak tahu gitu loh.
Nomi sore mejo soalnya. Repot iki. Itulah hukum di Indonesia. Menurut prediksi sampean, kira-kira hukum seperti ini nih sampai bertahan berapa tahun, berapa menit, detik barangkali. Kalau seperti ini terus kan jungkruk lama-lama. Iya, kalau melihat dari Indonesia, Iya. semakin banyak peraturan yang dibuat. Ya, kita bicara fair aja di lapangan. Semakin banyak peraturan yang dibuat, semakin banyak pula pelanggaran yang diperbuat. Itu yang perlu dipahami. Ada celah tadi. Iya, banyak sekali peraturan. Karena memang peraturan itu dibuat kan memang untuk dilanggar. Iya. Nah, untuk apa peraturan dibuat kalau nggak dilanggar? Duh, tak pikir sholat tok sih ngurusin. Ternyata peraturan juga dilanggar. Berat. Kalau nggak ada pelanggaran nggak mungkin ada peraturan. Iya. Ya, yang memutus mata rantai itu seperti apa ini? Jadi begini, kadang-kadang kita ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, penegak hukum yang satu pengen berbuat baik, digoda dengan penegak hukum yang lainnya. Ayolah tiga begini, main mata istilahnya. Kita pun pengen baik, kemungkinan keluarganya. Hukuman itu kayak wis salah. Kalau misalkan pengen sekian harus sekian, kan Negosiasi. begini. Nah ini ada negosiasi, ada negosiasi. Lah pemutusan mata rantai inilah yang sulit, Mas. Anda pernah melakukan enggak? Berat ini pertanyaannya ini. Berat pertanyaannya ini. Iya, sebagai pelaku juga ya Pak ya. Kalau rantai masih ada matanya. Berat pertanyaannya. Harus diputusin. Mata rantai Lingkaran makanan. setan. Mata rantai makanan. Kalau di sini ngaku, besok diciduk pasti. Iya. Wah, iya. Langsung nggak panjang lebar, langsung dicari namanya Pak Aziz. Kang Mas Aziz, kalau umpamanya ada nggak sebenarnya undang-undang terkait dengan penegakan dari 4 lembaga ini katakanlah. Nah, ini 4 ini dalam menyelesaikan kasus atau apa, ada nggak lembaga yang watch gitu loh, yang melihat gitu loh, yang selalu mengkritisi dan lain sebagainya. Ada nggak sebenarnya? Jadi 4 lembaga ini sebenarnya punya dewan kehormatan masing-masing. Saya contohkan adalah kayak advokat. Kok masing-masing ya? Iya, masing-masing. Jadi tidak kemudian menjadi satu begitu enggak. Jadi karena penindakannya itu juga masing-masing. Berbeda-beda. Iya, misalkan kayak advokat ini kan ada dewan kehormatan. Manakala seorang advokat itu melanggar etika, melanggar beberapa standar memberikan pelayanan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, itu sudah diatur di dalam kerangka kode etik advokat yang menindak juga kehormatan. Nah, hakim juga begitu, ada dewan kehormatan hakim. Polisian juga ada Kompolnas dan lain sebagainya. Ada komisi jaksa. Ya ini. Iya. Dan tidak mungkin itu disatukan karena berbagai kepentingan tadi. Nah, ini. Oh, saya tidak terikat oleh Anda kok. Anda mau ngikat-ngikat saya lah, itu repotnya kan begitu. Kalau umpamanya di mbuh lah nganggo lembaga opo lah komisi kayak opo mlebu. Nah, gitu yang paling efektif sekarang ini ya kembali lagi ya media itu. Oh, media. Iya, oke. yang bisa Oh, mengontrolnya. efektif kontrol Takutnya itu ya? kita ini hanya dengan media. Dewa dari segala dewa ya media ini. Kita disorot media yang dadap-dadap. Hanya itu sebenarnya. Kalau disuruh bersatu sulit. Ya ada kode etiknya, cuma ya masing-masing. Tetap Oke, berbeda. Iya. Ngeri ya. Apa namanya, media itu tariknya terlalu ke bawah apa gimana? Terlalu tajam. Terlalu tajam ya. Iya. Ya dari atas ada, dari bawah ada. Bisa Hati, berarti jangan nggak ada yang media. bisa ngikir deh. Ngikir gitu. Ya, silakan diajar. 30 menit indah gitu Iya, ya. closing statement. Kita perlu Iya, closing ada statement closing dari statement dari Mas Aziz ini. Kang Mas Aziz. Ini perbincangannya Mas Gajeng. lumayan nih. Iya. Bagus. Sangat menarik. Menarik. Jadi begini, kalau memang hukum ini ingin ditegakkan di Indonesia, karena bagaimanapun mari kita jadikan hukum di Indonesia ini sebagai panglima di negeri ini untuk mengukuhkan supremasi hukum ini di atas segala-galanya. Dan semua penegak hukum, baik advokat, baik polisi, baik jaksa maupun hakim, apalagi ketukan palu majelis hakim ini kan menentukan nasib seseorang. Jadi semuanya harus mempunyai idealis untuk benar-benar menegakkan hukum sesuai dengan kaidah yang ada
sesuai dengan peraturan yang ada tanpa pandang bulu. Nah, ini kalau misalkan ini bisa ditegakkan, saya yakin semuanya orang dan wujud dari keadilan itu benar-benar bisa diterapkan di negeri ini. Tapi kalau masih semacam ini ya tetap sulit untuk diterapkan. Soalnya nggak ada yang berbulu. Iya itu. Kita tepuk tangan ya. Menarik sekali. Pokoknya semuanya sama di mata hukum. Mata ya. hukum, betul. Tidak ada yang Sedangkan hukum tidak punya mata. Intinya tadi kayak law enforcement atau apa gitu. Iya. Quality. before Iya. before in the law. Ya itulah. Ya. Low high. Terima kasih Kang Aziz. Terima kasih. Iya. Dimas Diajeng dan Netralis, tidak terasa 30 menit sudah kita menemani Dimas dan Diajeng yang ada di sana. Saya Rina Prameswari pamit undur diri serta rekan-rekan ini. Denny Sumira di sini. Dan yang di sana Itu Sularsono. dan bersama narasumber Pak Aziz. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Cedek Geni. Apa ini? Setiap hari pokoknya, setiap hari Senin, iya. Selasa, Rabu, pantengin wae lah Facebooknya. Link pasti ada lah ya. Iya, tentunya di podcast Cedek Geni. Open Your